Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atau bisa disebut kelompok penggajian. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu perancangan program penggajian karyawan pada PT Hyundai Inti Development. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Fitrianti. Nama saya Farofi Pranggicaya. Nama saya Sherly Eka Risanti. Nama saya Sarima Sitorus. Saya Eli Halida Dayanti. Untuk mempersingkat waktu, kita next ke pembahasan. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan laporan riset ini adalah untuk memudahkan perusahaan dalam penerapan sistem penggajian dalam perusahaan, untuk memudahkan perusahaan dalam menulis dan menganalisis laporan penggajian dalam perusahaan. Tujuan dari penulisan laporan riset ini adalah untuk memenuhi nilai ujian semester akhir pada mata kuliah analisis perancangan sistem informasi akuntansi di semester 4 pada program Diploma 3 di Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Sejarah perusahaan. PT Hyundai Inti Development didirikan pada tanggal 2 April 1991 yang beralamat di Gedung CMB Niaga, lantai 3, Jalan MH Tamrin Lipo Cikarang. Perusahaan yang bergerak di dalam bidang pengelolaan kawasan industri, PT Hyundai Inti Development berfokus pada kepuasan pelanggan atau tenan dengan memberikan jasa layanan yang lengkap kepada tenan seperti maintenance dan air bersih, diantaranya penyediaan teknis terhadap permasalahan yang berhubungan dengan kerusakan jalan raya ataupun ketika air bersih untuk produksi setiap tenan bermasalah, maka pihak Hyundai yang akan bertanggung jawab akan hal itu. Visi: menjadi partner solusi terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, untuk misi PT Hyundai Inti Development yaitu menyediakan solusi teknis yang terpercaya dan efektif kepada tenan kami, mencapai ke tingkat profesionalisme yang superior dan menciptakan gambaran positif kepada tenan, membangun hubungan kemitraan jangka panjang dengan partner bisnis kami berdasarkan saling percaya dan menguntungkan, memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di mana kami bekerja. Struktur organisasi. Untuk struktur organisasi sendiri pun terdiri dari presiden direktur, dan di bawahnya ada HRD atau GA manager beserta bawahannya, manajer akunting beserta bawahannya, chief WTP bersama bawahannya, chief WWTP bersama bawahannya, serta chief security bersama bawahannya. Selanjutnya ada dokumen masukan, yaitu terdiri dari nama dokumen fingerprint, fungsinya untuk mengetahui data absensi karyawan, sumbernya dari karyawan, dan tujuannya untuk karyawan. Selanjutnya ada dokumen data absensi yang berfungsi untuk mengetahui jumlah absensi karyawan dari masing-masing bagian, sumbernya dari fingerprint, tujuannya untuk koordinator keuangan. Selanjutnya ada dokumen keluaran, yaitu atas nama dokumen rekapitulasi gaji yang berfungsi untuk mengetahui data gaji karyawan, sumbernya untuk koordinator keuangan, tujuannya untuk presdir. Untuk selanjutnya ada nama dokumen slip gaji, fungsinya untuk bukti rincian gaji karyawan, sumbernya untuk koordinator keuangan, tujuannya untuk karyawan. Selanjutnya ada nama dokumen tanda terima gaji, yaitu fungsinya bukti pembayaran gaji, sumbernya koordinator keuangan, tujuannya untuk karyawan. Untuk selanjutnya ada nama dokumen laporan data gaji karyawan, berfungsi untuk mengetahui data gaji karyawan, sumbernya koordinator keuangan, tujuannya untuk direktur utama. Selanjutnya ada ERD. Di dalam ERD ada admin berisi kode admin, nama admin, dan password. Lalu admin menginput pegawai. Di dalam pegawai ada kode pegawai, nama pegawai, alamat, nomor telepon, dan status.
dan pegawai mempunyai jabatan yang berisi kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok. Lalu ada penggajian yang berisi kode pegawai, nama pegawai, kode jabatan, status, tunjangan, gaji pokok, dan total gaji. Lalu selanjutnya ada LRS. LRS berisi tabel admin yang berisi kode admin, nama admin, dan password. Lalu pegawai yang berisi kode pegawai, nama pegawai, alamat, nomor telepon, dan status. Lalu ada jabatan, kode jabatan, nama jabatan, dan gaji pokok. Dan terakhir penggajian, yaitu kode pegawai, nama pegawai, tanggal, kode jabatan, status, tunjangan, gaji pokok, dan total gaji. Selanjutnya ada use case diagram. Di use case diagram, admin menginput data pegawai yang berisi tambah, edit, dan delete. Lalu admin menginput data gaji yang berisi data pegawai, status, tunjangan, gaji pokok, lalu laporan. Dan pegawai sendiri bisa mencari laporan data gaji. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Di activity diagram admin login, lalu admin login, lalu ke home, dan juga bisa kelola data pegawai, kelola data jabatan, kelola penggajian, lalu logout. Selanjutnya ada spesifikasi table. Yang pertama ada table admin. Di table admin kita ada kode admin, nama admin, dan password. Tipenya varchar semua dan kode admin menjadi primary key. Selanjutnya ada tabel jabatan. Di tabel jabatan ada kode jabatan, dan gaji pokok. Kode jabatan menjadi primary key. Lanjut ke tabel pegawai. Di dalam tabel pegawai ada kode pegawai, nama pegawai, alamat, nomor telepon, status. Primary key ada di kode pegawai. Penggajian. Dalam tabel penggajian ada kode pegawai, nama pegawai, tanggal, jabatan, status, tunjangan, gaji pokok, total gaji. Lanjut, untuk user interface ada data penggajian. Berikut codingan dari data penggajian seperti berikut. Dan ini untuk data pegawai, kita bisa lihat. Next. Untuk selanjutnya adalah tampilan di web, yaitu contoh input data pegawai, di mana dalam tampilan web ini terdapat isian yang berupa kode pegawai, kemudian nama pegawai, alamat, nomor telepon, status. Kemudian apabila sudah terisi semua, tinggal disimpan. Dan apabila nanti ada ingin melakukan pencarian, bisa dicari pada kolom cari data pegawai, kemudian tinggal diklik cari. Berikut untuk contoh codingan dari inputan untuk data admin. Untuk selanjutnya yaitu tampilan web untuk data master admin, di mana pada data master admin ini terdapat isian berupa kode admin, kemudian nama admin dan password. Apabila sudah, langsung ke simpan. Kemudian apabila ingin mencari data admin, tinggal masukkan di cari data admin, kemudian klik cari. Selanjutnya ada kelas diagram. Admin dapat mengisi banyak data jabatan, dapat mengisi banyak data pegawai, serta dapat mengisi banyak data penggajian. Kemudian ada sekuensi diagram. Yang pertama ada sekuensi diagram data admin. Dari admin mengisi data admin. Kemudian setelah data admin terisi, maka disimpan. Setelah data disimpan dan berhasil disimpan, maka muncul pesan data tersimpan. Yang kedua ada sekuensi diagram data pegawai. Dari
admin mengisi data pegawai, kemudian data pegawai setelah diisi disimpan, dan setelah data pegawai berhasil disimpan, maka akan muncul pesan data tersimpan. Yang ketiga, ada sekuensi diagram data jabatan. Dari admin mengisi data jabatan, dan setelah data jabatan diisi, maka data jabatan disimpan. Setelah data jabatan berhasil disimpan, maka akan muncul pesan data tersimpan. Kemudian yang terakhir ada sekuensi data diagram penggajian. Setelah yang pertama admin mengisi dulu data penggajian. Setelah admin berhasil mengisi data penggajian, maka data tersebut disimpan. Setelah berhasil disimpan, maka akan muncul pesan data tersebut.